Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Pagi hari ini kami mengajak untuk kita bersama-sama beribadah melalui YouTube channel GBI Borpanas. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang ada di rumah. Pagi hari ini kami bersama-sama untuk mengajak beribadah. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, tidak terkena suatu apapun. Kita akan mulaikan ibadah kita dan nyanyikan pujian sungguh besar setiamu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian Masuk Hadirat. Yeah.
Kita nyanyikan satu ujian. Bapa ajarku paham.
firman-Nya dan isinya. Dalam nama Yesus yang berdoa, amin. Kembali Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan, walaupun Bapak Ibu saudara masih mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing, namun saya percaya dimanapun kita berada, dalam bentuk apapun yang kita lakukan, kita memuliakan Tuhan, percaya Tuhan berkenan kepada kita semua. Bapak Ibu saudara Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari firman Tuhan, bagaimana sikap hidup kita sebagai umat yang sungguh-sungguh telah diperkenan kepadanya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat perjanjian. Bahkan kita dalam katakan dalam 1 Petrus 2 yang ke-9, bagi bangsa yang terpilih. Kita akan melihat firman Tuhan dari pembacaan kitab Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 tentang Tuan dan hamba. Di dalam pembacaan ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah masing-masing, kiranya boleh berkenan kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan ini bersama-sama dengan saya. Mari Bapak Ibu sekalian, bukalah Alkitabmu dan juga mungkin memegang HP yang sudah ada ayat-ayat firman Tuhan, sehingga kita diberkati melalui pembacaan ini. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan firman dan melakukan segala apa yang telah kita baca bersama-sama. Dari pembacaan ini, Bapak sekalian, kita dapat menemukan beberapa hal atau penjelasan mengenai hati seorang hamba. Dari pembacaan ini telah kita baca bersama-sama, adakah seorang hamba yang menuntut atau ingin diperlakukan atau dihormati oleh tuannya ketika dia melakukan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya dan dia telah melakukan dengan baik? Apakah seorang tuan memberikan satu ucapan kata dengan satu apresiasi terima kasih? Ternyata kalau kita membaca ayat ini, tidak sepatah pun kata yang diucapkan oleh tuannya bagi hamba tersebut. Karena itu merupakan satu wewenang dan merupakan satu tugas sebagai seorang hamba. Dia melakukan segala tugas dan pekerjaan yang telah diberikan oleh tuannya kepada hamba yang dipercayakan tersebut. Oleh karena itu kita pun boleh mempelajari, menyikapi hidup kita, apakah kita juga percaya Tuhan menjadikan kita adalah sebagai hamba-hambanya.
Dari pembacaan ini, kehidupan seorang hamba yang tuannya sendiri di sini adalah Tuhan. Jadi dari pembacaan ini lebih condong lebih dominan kita membicarakan tentang seorang hamba Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, selama kita hidup di jagat raya ini, di bumi ini, pekerjaan sekuler atau pekerjaan yang ada di dunia itu merupakan gambaran di dalam pelayanan pekerjaan seorang hamba Tuhan. Standarnya kalau kita tidak bisa mengerjakan atau bertanggung jawab standarnya pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini, apatah lagi kita bisa mengerjakan yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan percayakan. Di dalam pembacaan selanjutnya kita akan melihat bahwa Bapak Ibu sekalian, seorang hamba Tuhan itu dia harus sungguh-sungguh melakukan apa yang merupakan tanggung jawabnya kepada seorang tuannya. Di dalam kehidupan kita pula, kalau kita dikatakan Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan segala tugas yang telah Tuhan Yesus lakukan di bumi ini, dan Dia telah naik ke surga. Dia memberikan setiap pekerjaan itu, diberikan wewenang kepada kita sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan untuk meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus yang Dia telah lakukan. Maka sebab itu kita telah dikatakan, kita dipanggil, kita layak dengan kata yang lebih lengkap lagi sesuai dengan firman Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi lebih pengertian seorang hamba Tuhan dalam kehidupan kita berkelompok, ya, bersosialisasi. Lebih seringkali orang mengatakan seorang hamba Tuhan itu yang telah selesai atau masuk di dalam pendidikan sekolah Alkitab. Namun sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah memperkatakan seorang yang telah selesai dan tamat bagai sarjana teologi inilah layak menjadi seorang hamba Tuhan. Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya atau hamba-hamba Tuhan yang dapat, ya, dipercaya oleh Tuhan, tidak dari latar belakang sekolah tinggi teologi, tetapi ternyata para murid Tuhan Yesus adalah rata-rata nelayan-nelayan ikan, penjala-penjala ikan. Dan Tuhan memanggil Tuhan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa. Tuhan mengubah pelayan penjala ikan, jadikannya menjadi penjala manusia, menjadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Mari kita dengan sungguh-sungguh harus menyikapi dalam pengertian yang sesungguhnya apakah itu arti dari seorang hamba Tuhan. Maka sebab itu kita melihat di gereja yang sungguh-sungguh memperkarakan tentang sarjana teologi, master teologi, dan orang-orang yang telah masuk dalam pendidikan sekolah teologi. Ketika dia menjadi seorang pendeta, rasanya di posisi tempat yang lebih terhormat
Dan Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan siapakah kita. Tuhan Yesus menganggap kita semua sama. Ketika kita nanti meninggalkan dunia ini, meninggal dunia pun mati, kita akan berhadapan dengan satu pribadi yang menjadi hakim buat kita semua. Semua akan dihakimi. Pendeta dengan menyandang gelar sarjana teologi, master atau doktor teologi maupun profesor teologi, dengan seorang pendeta yang ada di kalangan perdesaan di pedalaman yang tidak pernah menyandang gelar sarjana teologi, tapi Tuhan sungguh bijaksana, semua akan dihakimi. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh apakah pandangan Alkitab tentang seorang hamba Tuhan. Hamba itu tidak lebih terhormat daripada seorang anak. Maka janganlah kita menjadikan diri kita sombong dan berbangga, saya hamba Tuhan. Banyak kadang-kala dalam perbincangan yang diucapkan, diungkapkan, diperkatakan dalam setiap pertemuan, kita atau saya sebagai pendeta di GBI, kalau ada acara pertemuan para hamba Tuhan dalam sekup wilayah atau di BPD Endeton yang musyawarah daerah lagi di Sinode. Sekarang dulu sudah jadi apa? PJP, PDN. Wah, saya ada pendeta Tuhan. Seringkali yang diperbincangkan, dibicarakan tentang kependetaannya. Dia tidak tahu seorang pendeta adalah hamba Tuhan yang tidak lebih terhormat daripada seorang anak. Kita adalah hamba, jongos, budak, pesuruh. Dikatakan dalam bahasa Yunani, doulos, hamba Tuhan, hamba atau budak. Kita harus menyadari posisi kita sebagai hamba Tuhan. Kita harus melayani dengan sungguh-sungguh hati kita, bukan dengan secara terpaksa. Mari kita melihat ada dua hal saja yang akan saya sampaikan pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti tayangan ibadah secara online dari YouTube channel ini. Yang pertama kita lihat dari pembacaan kita bahwa ia akan bekerja dengan sepenuh hati, bukan dengan secara terpaksa atau bersungut-sungut. Ini dalam pembacaan kita secara pandangan umum seorang yang pekerja mengembalakan domba kambing tuannya atau yang bekerja di sebuah ladang. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hatinya kepada tuannya. Bagi tuannya dia bekerja sepenuh hati. Apatah lagi kita yang telah saya tadi katakan bahwa dalam pembicaraan penyampaian firman Tuhan ini lebih masuk kepada seorang hamba Tuhan. Karena saya berbicara mengenai pengembalaan atau gereja Tuhan. Tuhan menginginkan kita semua jemaat yang telah bernaung di satu gereja yang namanya Gereja Betel Indonesia, Jemaat Bor Panas, yang telah diganti karena ada perubahan nama dan sebagainya, GBI Jalan Pepaya 2. Kita bukan hanya terus menerus sampai tua, kita hanya sebagai jemaat biasa. Marilah kita mempunyai kerinduan kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak perlu kita menjadi hamba Tuhan harus semua naik
atau di belakang mimbar ini menyampaikan firman atau berkhotbah atau mau mimpin pujian jadi WL singer pemain musik. Dalam segala pelayanan apapun juga yang kita lakukan, Tuhan memberikan kita satu sebutan, kita lah hamba Tuhan. Bukan hanya sebagai hamba Tuhan yang berpakai dasi maupun jas, atau lebih lagi pakai jubah, pakai jubah atau toga. Karena gelar sarjana teologi harus pakai toga. Kalau tidak pakai dasi, tidak pakai jas, dia tidak layak naik mimbar. Mari bersama-sama kita memperhatikan apakah sesungguhnya dalam hal penampilan kita pun memang harus juga dengan pakaian yang rapi, jangan compang-camping di mimbar ini. Apalagi kalau ibu-ibu you can see angkat tangannya, ya begitulah. Jadi harus sungguh-sungguh. Inilah yang merupakan sebuah kehidupan yang Tuhan akan hargai. Kalau kita benar-benar melakukan segala yang Tuhan kehendaki, kita sebagai hambanya, sebagai pelayannya, sebagai abdi Allah, ya seperti kisah-kisah di perjanjian lama untuk bangsa Israel, abdinya Nabi Elia, abdinya para nabi dan sebagainya. Sebab yang sungguh-sungguh jelas dan perkataan yang disampaikan Tuhan, kita adalah berharga. Jadi sebagai hamba Tuhan itu kita tidak perlu rendah diri dan kita menganggap kita tidak layak dan sebagainya. Memang manusia kadang-kadang akan melihat latar belakang kita mantan narkoba, mantan narapidana, penjahat jadi pendeta. Tapi kalau Tuhan yang sudah memperkenankan kita dianggap sebagai suatu kelayakan dan perkenanan Tuhan, jadi seorang hamba Tuhan, dan kita telah dipilih dari beberapa, bahkan di Indonesia kurang lebih 180 juta, jadi pilih dari salah 1.180 juta itu kita menjadi hamba Tuhan, layan Tuhan. Filipi 1 ayat yang ke-21. Kalau kita hidup bagi Kristus, hidup bagi Kristus, mati merupakan suatu keuntungan. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, bahwa kita telah dibeli dengan harga yang lunas. Maka sebab itu muliakanlah Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak. Tapi begitu besar kasih Allah Bapa, Dia memberikan Putra Tunggal Yesus Kristus sebagai korban, sebagai tumbal dosa, membeli kita orang-orang yang berdosa ini bukan dengan kredit maupun hutang atau dicicil bayarannya, tapi kita dibeli dengan harga yang lunas. Harga yang lunas. Banyak di antara kita, bahkan para pendeta pun membeli mobil, membeli rupa untuk ibadah kredit. Tapi Allah Bapa di sorga membeli kita, manusia yang berdosa ini, tidak kredit, tidak dicicil, tapi dengan harga yang lunas. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Maka kita harus berkata dalam kehidupan, dalam diri kita, dalam hati kita, katakan dengan apakah Tuhan aku dapat membalas kebaikan, kebajikan, kemurahan-Mu yang sungguh-sungguh itu kepadaku. Tapi banyak manusia seperti kacang lupa kacang, kacang lupa kulit.
apa kulitnya lagi, tapi kacang lupa kacang. Mari saya baca dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, hati. Kalau kita tidak bisa melayani seperti apa yang saya lakukan pagi hari saya di mimbar menyampaikan firman Tuhan, seperti WL Singat pemain musik, you bisa melakukan pelayanan sebagai hamba Tuhan. Kalau Tuhan percaya dan memberkatimu secara finansial atau secara berkat jasmani, dengan berkat tersebut engkau bisa melakukan hal-hal yang Tuhan perkenankan untuk memberkati pekerjaan Tuhan, untuk memberkati orang-orang lain. Seorang yang hidup bagi Tuhan adalah bagai prajurit yang baik, dan dia tidak pernah memusingkan kehidupannya sendiri. Jadi kalau kita percaya kita sebagai hamba Tuhan, contoh seperti seorang prajurit yang tidak pernah memusingkan kehidupannya sendiri. Dia sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Ketika komandan yang menugaskan dia harus ke Papua maupun ke timur, dia tidak pikir-pikir untuk istri maupun anak. Dia kata, siap komandan. Langsung tekan kontrak, berangkat. Istri dan anaknya cuma disalami dia pamit, doakan aku dalam perjuangan perang di timur maupun juga membebaskan Irian, kedua Irian Jaya ya, dari barat. Namun seringkali prajurit Tuhan, kita sebagai milisi kerajaan sorga, namun seringkali kita banyak memikirkan, berpikir seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika Tuhan memanggil yang bersamanya, aku akan menguburkan papaku dulu. Papaku perlu dikuburkan. Maka dalam baca katakan orang mati akan menguburkan. Dalam pembacaan 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat, sini jelas sampai dikatakan bahwa 2 Timotius 2:4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi seorang prajurit yang dalam tugas berjuang, dia tidak memusingkan soal kehidupannya bahkan keluarganya, untuk supaya berkenan dan dihormati oleh komandannya. Sebab itu Bapak sekalian, kita semua para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, siapapun juga kita dimanapun kita berada, khususnya dalam kata Goring Jemaat GB Berpanas, kita lebih daripada mereka semua. Sebab dikatakan kita sebagai milisi kerajaan sorga. Dalam Injil Lukas 16 ayat yang ke-10, katakan setialah dalam perkara yang kecil. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka akan diberikan perkara yang besar. Bapak Ibu sekalian, perlunya kita setia. Kata setia, setiawan, perempuan setiawati. Jadi perlu kita setia dalam pelayanan pekerjaan kita semua. Saya akan baca dalam Injil Lukas 16 supaya tidak salah. Injil Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Contoh Rasul Paulus dalam pelayanannya
dia melayani hidupnya seturut dalam rencana dan kehendak Allah. Apa yang dikatakan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Apa yang makan, yang minum, bahkan melakukan segala sesuatu hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus berprinsip juga seperti Rasul Paulus. Apa yang kita makan, kita minum, melakukan segala sesuatu di dalam kita bergaul, dalam kita yang berbicara dan sebagainya, kita harus memuliakan nama Tuhan. Tidak ada hal yang lain selain kita hanya untuk memuliakan nama Allah. Menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Senantiasa hidup kita ini harus berkenan di pemandangan mata Tuhan. Hidup kita harus senantiasa hanya untuk Tuhan saja, berusaha menyenangkan hati Bapa di surga dan pribadi yang untuk diperkenan olehnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan berikan kesempatan untuk melakukan segala sesuatu. Marilah kita benar-benar melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab selagi masih ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita harus mempergunakannya sebaik-baiknya, dengan seoptimal mungkin. Kita sudah tidak berdaya lagi, maka kita sudah tutup mata. Tidak lagi ada kesempatan untuk kita melakukan apa yang Tuhan inginkan kepada kita semua. Sebab hidup kita tidak ada hidup ulangan, tidak ada hidup untuk kita ulangi kembali. Tidak ada. Kalau ada mungkin yang dikatakan reinkarnasi, Kristen tidak ada reinkarnasi. Dalam kitab Galatia 6 ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari mengajak Bapak Ibu berdiri semua. Kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita sungguh-sungguh mempergunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Apapun yang menjadi proses dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang sungguh-sungguh Tuhan sudah rencanakan kepada kita semua. Mari kita naikkan pujian sungguh-sungguh dalam sikap kita menghormati Tuhan. Kita berdiri. Mari kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini
menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan Tuhan, kami menjadi hamba-hamba-Mu yang memberkati orang-orang yang belum percaya kepada-Mu, supaya mereka, Tuhan, melalui kehidupan kami, mereka boleh mengenal siapakah Sang Juru Selamat manusia di muka bumi, Tuhan. Jadikanlah kami, Tuhan, menjadi hamba-hamba yang tunduk dan setia kepada satu pribadi yang sungguh-sungguh mulia, pribadi yang sungguh-sungguh tidak sama dengan pribadi-pribadi yang ada di dunia ini. Tuhan, pakai kami semua. Kami berdoa buat pelayan kerjaan Tuhan yang ada di GB Panas. Dalam pepaya Tuhan, Tuhan berkati kami semua, mulai gembala sidang, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, seluruh aktivis gereja-Mu Tuhan, semua Tuhan yang terlibat di dalam penata pelayanan gereja yang ada di tempat ini, akan menjadi hidup yang berkenan kepada-Mu, tidak bercacat, tidak bercela, sehingga Tuhan sampai saatnya nanti kami boleh layak masuk Tuhan seidangan dengan Engkau Tuhan, menjadi kaum keluarga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di mana mereka berada, di rumah mereka masing-masing dalam keadaan sakit Kau sembuhkan, yang lemah berikan kekuatan, yang gundang-gundang oleh yang menghadapi kekhawatiran, keraguan-raguan dalam hidup ini, berikan mereka pengharapan yang sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus saja, satu-satunya harapan mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negeri ini Tuhan. Berkati presiden kami, para menteri kabinet, MPR, DPR, bahkan Tuhan, Gubernur Jakarta. Kalau mereka berikan hikmat bijaksana kepada Tuhan, supaya sesungguhnya Tuhan, kota ini, bangsa ini boleh takut kepada-Mu, dan sekali waktu mereka boleh percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Percaya Tuhan Kau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak sekalian, bisa memberikan sembahan melalui mengirimkan melalui rekening yang telah tertera ya, di HP ataupun di televisi yang Anda tonton bersama. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita kebaktian kita. Kami memuji kebesaran Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang sungguh luar biasa, yang menolong kita semua. Haleluya. Mari bersama kami memuji kebesaran. kasih Tuhan Yesus, turunkanlah segala berkat-Mu kepada setiap umat-Mu. Memberkati kami semua Tuhan, mengirimkan satu pertolongan kepada setiap umat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, dengan perlindungan pertolongan Roh Kudus, menyertai kami semua Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.